Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ainun Nurmatmainah, Anissa Suci Nuraini, Dani Hidayat Saputra, dan Indira Agustin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kualitas alat evaluasi dan taksonomi Bloom. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu kualitas alat evaluasi. Definisi alat evaluasi. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai suatu tujuan secara lebih efektif dan efisien. Ari Kunto mengatakan bahwa suatu alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi suatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Nah, selanjutnya ada alat penilaian yang baik dapat ditinjau dari hal-hal berikut. Pertama, ada validitas. Suatu alat penilaian disebut valid atau absah atau sahih apabila alat tersebut mampu menilai apa yang seharusnya dinilai. Dengan demikian, suatu alat penilaian disebut valid jika ia dapat menilai dengan tepat sesuatu yang dinilai itu. Oleh karena itu, untuk menentukan validitas suatu alat evaluasi hendaklah dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Ada validitas isi, validitas muka atau luar, validitas konstruksi atau psikologis, validitas ramal, dan validitas banding. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu evaluasi diantaranya. Yang pertama, ada petunjuk yang tidak jelas, perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar, penyusunan soal yang kurang baik, kekaburan, derajat kesukaran soal yang tidak cocok, materi tes tidak representatif, pengaturan soal yang kurang tepat, pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas suatu alat ukur atau alat penilaian dimaksudkan sebagai suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama, konsisten atau ajak. Hasil pengukuran itu harus tetap sama atau relatif sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama, meskipun dilakukan pada orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda. Untuk mengestimasi reliabilitas suatu alat penilaian, tes dan non-tes, ada 3 cara yang paling banyak dipergunakan, yaitu 1. Tes tunggal atau single test, 2. Tes ulang atau tes retest, 3. Tes ekuivalen atau alternate test. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas alat penilaian adalah sebagai berikut. Pertama, panjang tes. Kedua, kondisi testi. Ketiga, kesukaran tes. Dan yang terakhir, pelaksanaan tes. Selanjutnya, daya pembeda atau discriminating power. Pengertiannya yaitu, dari sebuah butir soal menyatakan seberapa jauh kemungkinan butir soal tersebut mampu membedakan antara testi yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut atau testi yang menjawab salah. Selanjutnya ada indeks kesukaran atau difficulty index. Sejalan dengan asumsi Galton mengenai kemampuan tertentu atau karakteristik, dalam hal ini kemampuan matematika, dari sekelompok siswa yang dipilih random atau acak akan berdistribusi normal. Maka, hasil penilaian dari suatu perangkat tes yang baik akan menghasilkan skor atau nilai yang membentuk distribusi normal. Hal ini mempunyai implikasi bahwa soal yang baik akan menghasilkan skor yang berdistribusi normal pula. Sehingga, sejalan dengan distribusi yang telah diuraikan pada pembicaraan mengenai daya pembeda. Selanjutnya, efektivitas option. Kata lain dari option adalah alternatif jawaban atau kemungkinan jawaban yang harus dipilih.
Dengan demikian, arti dari kata option adalah kemungkinan jawaban yang disediakan pada butir soal atau tes, tipe objektif bentuk pilihan ganda, atau memasangkan untuk dipilih oleh peserta tes sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Suatu option disebut efektif jika memenuhi fungsinya atau tujuan yang disajikan, option tersebut tercapai. Option yang merupakan jawaban yang benar disebut option kunci atau key option, sedangkan option lainnya disebut option pengecoh atau distractor option. Berdasarkan distribusi pilihan pada setiap option untuk siswa kelompok atas dan kelompok bawah, dapat ditentukan option yang berfungsi efektif dan yang tidak. Kriteria option yang berfungsi secara efektif adalah option kunci dan option pengecoh. Selanjutnya, objektivitas. Jika dikaitkan dengan reliabilitas, objektivitas memberi tekanan pada ketetapan sistem pemberian skor, sedangkan reliabilitas memberikan penekanan pada ketetapan hasil. Jelas bahwa keduanya saling mempengaruhi atau saling ketergantungan. Sistem pemberian skor mempunyai dampak terhadap ketetapan hasil. Ada dua faktor yang penting yang bisa mempengaruhi derajat objektivitas tersebut, yaitu tipe tes dan penilaian atau pemeriksa. Selanjutnya, praktikabilitas. Tes yang baik harus bersifat praktis, dalam arti mudah dilaksanakan dan efisien dari segi biaya dan tenaga. Dalam penyusunan tes, hendaknya biaya yang diperlukan tidak terlampau tinggi, namun masih memenuhi persyaratan sebuah tes yang baik. Sebuah tes juga disebut praktis bila pemeriksaannya mudah dan dapat dianalisis dalam waktu relatif singkat. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Secara etimologis, taksonomi berasal dari kata Yunani taksis dan nomos. Taksis yang berarti mengatur atau membagi, dan nomos berarti hukum. Jadi, secara etimologis, taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi juga dapat didefinisikan sebagai pengelompokan hal-hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah lebih spesifik. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Selain itu, Anderson dan Warwolf melakukan revisi komprehensif taksonomi kognitif Bloom yang dikenal Revised Bloom Taxonomy atau revisi taksonomi Bloom. Di selanjutnya, ada 3 domain utama teori taksonomi Bloom. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, dan yang ketiga, domain psikomotor. Untuk domain kognitif, meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Dan untuk domain afektif, meliputi penerimaan, merespon, hadiah, mengatur, dan karakteristik berdasarkan nilai. Selanjutnya ada domain psikomotor oleh Dev pada tahun 1970 berdasarkan domain Bloom. Terdapat persepsi, respon terpandu, kemampuan beradaptasi, mekanisme, kesiapan, respon visual kompleks, dan penciptaan. Baik, selanjutnya ada revisi taksonomi Bloom. Krathwohl pada tahun 2002 menyampaikan bahwa Bloom menyampaikan pemikirannya tentang taksonomi kognitif terutama dalam rangka penyusunan soal atau tes ujian untuk siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Krathwohl yang merupakan sahabat dari Bloom bersama dengan ahli psikologi bidang pendidikan bekerja keras untuk merevisi taksonomi tersebut dan mempublikasikannya. Anderson et al. Pada tahun 2001. Terdapat perubahan yang mendasar dari revisi taksonomi Bloom, yaitu yang pertama, revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada perubahan aplikasi yang terdiri dari 3 bidang, yaitu aplikasi bidang penyusunan kurikulum,
aplikasi bidang instruksi pengajaran, aplikasi bidang asesmen atau penilaian. Pada taksonomi Bloom yang lama, penyusunan taksonomi ditujukan untuk mempermudah penyusunan penilaian untuk tingkat perguruan tinggi secara nasional. Yang kedua, revisi taksonomi Bloom fokus pada perubahan terminologi, di mana revisi taksonomi Bloom menekankan pada subkategori yang mengakibatkan penilaian menjadi lebih spesifik, mudah dalam menyusun penilaian pada kurikulum, serta mudah dalam menyusun instruksi pengajaran. Selain itu, revisi taksonomi Bloom terdapat perubahan knowledge atau pengetahuan sebagai kategori menjadi sebuah ukuran yang harus dicapai. Revisi taksonomi Bloom juga mengubah kata kunci operasional dari kata benda menjadi kata kerja dari level terendah sampai level tertinggi. Tabel 1 yaitu tabel revisi taksonomi Bloom domain kognitif. Terdapat perubahan dari C1 taksonomi Bloom lama yaitu pengetahuan menjadi taksonomi Bloom baru yaitu mengingat. Yang selanjutnya C2 taksonomi Bloom lama yaitu pemahaman dan menjadi taksonomi Bloom baru memahami. Yang ketiga C3 taksonomi Bloom lamanya yaitu aplikasi dan taksonomi Bloom barunya mengaplikasikan. C4-nya taksonomi Bloom lamanya analisis dan selanjutnya taksonomi Bloom barunya menganalisis. Yang kelima C5 taksonomi Bloom lamanya sintesis dan menjadi taksonomi Bloom baru mengevaluasi. Yang terakhir C6 taksonomi Bloom lama yaitu evaluasi dan menjadi taksonomi Bloom baru yaitu mencipta. Cradwell et al. Pada tahun 1964 menyampaikan tentang level domain afektif sebagai berikut. Kita lihat pada bagian 1 yaitu terdapat level domain afektif. Yang pertama internalisasi nilai dan yang kedua pengorganisasian, selanjutnya menghargai, keempat menanggapi fenomena dan yang terakhir menerima fenomena. Itulah level domain afektif menurut Cradwell et al. Pada tahun 1964. Nah, di tabel yang terakhir pada materi kali ini yaitu ada beberapa contoh kegiatan yang termasuk ke dalam kategori domain psikomotorik seperti yang pertama ada mendemonstrasikan, yang kedua memerankan, yang ketiga melakukan, yang keempat menggunakan alat, yang kelima mempresentasikan, selanjutnya yang keenam membuat produk 2 atau 3 dimensi, yang ketujuh merangkai, dan yang terakhir yang kedelapan memodifikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.